Berarti masih ada 4 orang lagi. Oke, nanti yang melaporkan bisa dilihat di partisipan bawah, dikurangi 2 panitia dengan alasan tidak ada keterangan belum bisa bergabung di Zoom Meet ini. Baik, kita mulai. Yuk, Bapak Ibu. Monggo petugas doa, petugas lagu persiapkan diri nggih. Monggo, kemarin siapa? Masih tetap Pak Ketua untuk hari ini? Oke, siap, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di tempat duduk. Siap, gerak. Lapor. Peserta Latsar golongan 3 angkatan 63 sejumlah 36 siap mengikuti pembelajaran agenda 1 wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan mendengarkan lagu Mars Kemenang. Hadirin dimohon duduk dengan sikap sempurna. Silakan duduk dengan sikap sempurna. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk
membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmah untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Hikmah untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berhikmah untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berhikmah untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Hikmah untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Hikmah untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Kepada petugas diucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Bapak Jefrianto, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. teman-teman angkatan 63, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan hari ini lancar dan membawa kebaikan bagi kita semua. Amin. Dan kepada rekan-rekan yang beragama lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan pada kami, sehingga pada siang hari ini kami bersiap dalam keadaan baik dan sehat dalam mengikuti sesi latsar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersiap untuk melanjutkan kembali sesi latsar hari kedua ini. Kami memohon kepadamu, berikanlah kami semangat yang tidak pudar, kuatkanlah fisik kami dari rasa lelah, dan tenangkanlah batin kami dari rasa jenuh. Ya Allah, ya Aziz, ya Hakim, bimbinglah kami agar dapat mengimplementasikan ilmu yang akan kami dapatkan menjadi sebuah tindakan nyata di dalam kehidupan dan juga bermasyarakat. Jadikanlah kami hamba-Mu yang amanah, yang dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan lindungilah kami dari segala godaan yang akan merusak niat baik kami ini. Amin. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, satukanlah hati kami dalam kebersamaan, dan berkahilah setiap langkah yang kami ambil. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini, hanya kepada-Mu lah kami memohon dan meminta. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Di tempat duduk, siap, gerak. Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk petugas pada siang hari ini. Pak Jepri di Oke. Tadi agak sedikit walaupun koreksi nggih, jadi tadi yang Mares petugas Kemenag ya tetap gambarnya beda sesuai ya. aturan sih. Nanti Mbak Ella Ini. bisa lihat rekaman. Baik, di sini Bapak Mustafir sudah bergabung ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, dan Bapak Mustafirin yang kami hormati pula, kemudian pada panitia yang sedang bertugas, juga yang berbahagia,
pada siang hari ini, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berkumpul di unit di ruang besar ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk siang hari ini tadi sudah beberapa kami sampaikan, ya, salah satunya potong rambut, kemudian terkait dengan penugasan, dan satu lagi Bapak Ibu harus bersiap ketika jadwal akan berubah sewaktu-waktu, juga Bapak Ibu harus menyiapkan yel-yel. Nanti pada saat fasikal akan dijadikan sebagai ajang lomba di kampus Balai-Diklat Keagamaan Semarang. Sementara itu. Dan terima kasih atas hari ini sudah absen komplit ya tadi. Besok lagi jangan sampai lupa untuk absen lagi. Dibikin polling mungkin Pak Ketua atau Bu Sekretaris atau siapa. Jadi nanti bisa ngisi pollingnya siapa yang belum, siapa yang sudah. Ya, oke. Baik, untuk siang hari ini sudah ada di tengah-tengah kita Bapak pengajar. Akan kami perkenalkan, yaitu beliau adalah Bapak Dr. Haji Mustafirin MA. Terus nih Pak, beliau adalah Widya Iswara dari Balai Diklat Keagamaan Semarang, dan rumah beliau ada di Semarang. Putra beliau ada 3 ya Pak ya? 2 apa 3 Pak putranya? Insya Allah kayaknya 3. Nggih. Mungkin perkenalannya hanya singkat saja, dilanjutkan oleh beliau Bapak Mustafirin. Dan materi pada siang hari ini adalah kita masuk pada agenda 1. Agenda 1 yang nanti akan disampaikan sampai dengan jam 14.15. Nanti sampai jam 14.15 ya Pak, karena jam Boleh, setengah boleh, 3 Pak Mustafirin harus pindah ke kelas angkatan 51 untuk coaching-coaching. Mungkin dari saya itu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Wah. Pak Mustafirin, dipersilakan. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya keras atau kurang banter atau Sangat pelan-pelan? sangat Keras, Pak. Wah, Jelas. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Sampai wajahku pakai peti laptop, ambung-ambungan karo laptop sampean. Nggih. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda telah berada, alhamdulillah pada siang menjelang sore, supaya kegiatan ini berjalan dengan baik. Ini termasuk hari yang keberapa, Mbak Ismi? Hari keberapa, Mbak Ismi? Kedua. Kedua berarti pembelajarannya adalah sinkronus wawasan kebangsaan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tadi sudah berdoa ya. Langsung awal pertemuan ini kita buka wawasan kebangsaan. Pak Mustafirin. Oke. Oh. Lagi buka. Oh ya.
Sudah kelihatan slide-nya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah baik. Sampun. Sampun, Pak. Ampun, Saya sebenarnya mau menyampaikan satu persatu, waktunya habis. Tapi insya Allah nanti pembelajaran sekaligus langsung menanyakan nama dan asal gitu. Saya mau tanya, eh, apakah sudah pernah mendapatkan pembelajaran wawasan kebangsaan dari Lembaga Administrasi Negara LAN? Sudah, Bapak. Sudah paham ya, sudah ngelotok ya, sudah hafal semua ya. Nah, sudah, kalau dijadikan air dimakan nanti kan bisa ngelotok, bisa paham. Gitu ya. Oke. Mas Idhar Fauji dari mana itu? Dari Kabupaten Banyumas, Bapak. Oh, Banyumas. Langsung aja ngomong apa-apa aja ndak popok. Dereng sketch, Bapak. Oh, direng sekecok. Ya disekecok ke lah. Oke. Iya, siap. Oke ya. Apa MTS atau Aliyah? Kepripun? MTS atau Aliyah? MTS. MTS. Untuk unit kerjanya di KUA. Oh, kau ang. Iya, Laras. Sudah hafal angka tuka zawaj tuka sudah hafal? Oh, sampun, alhamdulillah. Sudah hafal. Baik. Mbak Dewi Fitri Lauli. Iya, Pak. Lahirnya malam ya? Enggak Ya, juga, Pak. enggak juga ya. Dari mana ini, Mbak Dewi Fitri? Saya berasal dari Nias, Sumatera Utara. Mana? Nias, Sumatera Utara. Oh, Sumatera. Ya, Ya, jauh ya. Naik apa, pesawat atau kapal terbang atau naik perahu? pesawat sama kapal terbang itu sama, Pak. Oh iya, sama. Oke. Baik, di mana unitnya? Di Kemenak Kabupaten Pemalang. Oh, Pemalang. Ambo Wetan, Ambo Kulon, Pemalang kotanya ya. Iya, Oke, Pemalang kotanya. baik. Gitu ya. Wah, perjuangan dan doa ya. Sumatera ke sini. Perjuangan. Iya, Penting diangkat PNS itu. Apa? Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen Protestan, Pak. oh Protestan. Ada Protestan berapa orang di sana? Di mana? Di Di itu. Pemalang. Ya, Pemalang. Kalau untuk di Kemenaknya saya sendiri. Oh, sendirian, Iya, baru ngawali ya. iya, betul. Oke. Baik. Eh, Mbak Amri. Mbak Amri. Mbak Amri tahu enggak apa arti dari wawasan kebangsaan? Artinya adalah kita memiliki Enggak dengar. Suaranya enggak Rasubuan. dengar. artinya sudah mendengar Pak? Nah, agak mending, yuk. Iya. Artinya adalah kita memiliki pengetahuan tentang eh, hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan kita, Pak. Itu. Baik. Mas Bayi Hajil Huda. Dari mana Mas Bayi Hajil Huda? Iya, Pak. Kalau saking ketanggungan Brebes, Pak. Dari mana? Doa ketanggungan Brebes. Oh, Brebes. Ketanggungan. Nggih, ketanggungan. Oh, saya pernah ngisi di sana itu, Ketanggungan. Menjaga Lempeni. Nggih, Petarukan. Sirampok ya sih. Pernah itu isi Bebas kajian di banget. sana itu ya. Di Iya, Brebes. Palingan bebas, Bu. Yang penting peserta saya Baik. bareng. Eh, saya tidak banyak menyampaikan wawasan kebangsaan karena sudah disampaikan. Kami hanya sekedar penguatan saja ya. Hmm. Nah, ini termasuk dasar hukum, pengertian, dan nilai-nilai bela negara. Ya, termasuk indikatornya apa? Indikator nilai-nilai bela negara, cinta tanah air, ya.
sadar berbangsa dan negara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, ya. Nah, terus rela berkorban untuk bangsa dan negara, ya. Oh, negara kita jangan sampai diambil oleh bangsa lain, berat itu. Negara yang kaya, negara yang merdeka, hebat. Daratan, lautan, udaranya, ya Allah, mantep. Mulane dinyanyikan lagu karo Roma Irama. Mas Bihajil Huda, apa enggak lagunya Roma Irama? Yang lagunya begini. Hijau merimbuni daratannya, biru lautan di sekelilingnya. Gitu. Itulah di Indonesia. Apa enggak lagunya Roma Irama itu? Sayangnya buatan Pak. Udah apal? Anjir, nggih. Oh, kamu belum lahir. Kalau apa perdamaian itu. Oh, perdamaian Nasdaria. Perdamaian, 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 itu lagu Nasdaria ya. Nggih. Ya itu. Itu tahun 99 mau tahun 2000, Nggih. judulnya tahun 2000. Nah, kan gitu. Nasdaria kepunyaannya Pak Yai Haji Zain. Oke. Oke. Iya. Analisis isu kontemporer. Mau tanya Mas Dwi Cahyo Muarif. Ini hari apa? Kamis, Pak. Ya. Besok hari Jumat apa pembelajarannya? Jadwalnya? Belum buka, Pak. Apa pembelajarannya besok hari Jumat? Belum buka. Ya dibuka ya Ya, dibuka toh, yo. Ya. Ada yang tahu besok apa jadwalnya? Analisis isu kontemporer. kontemporer. Kontemporer ya. Sinkronis atau asinkronus? Asing. Berhubung karena asing, lah ini sekarang tak beri pelajaran dulu. Ya, lah ini besok untuk hari Jumat tinggal hanya melaksanakan kegiatan tugas-tugas saja. Ya, jadi enak. Wawasan kebangsaan nanti ada tugasnya tak kasih. Lah ini untuk hari Jumat besok Jumat tidak perlu pertemuan, kita cukup asinkronus membuat tugas-tugas. Oke. Bagaimana teknik analisis isu? Kira-kira sudah paham ya bahwa Anda nanti sekitar 2 bulan, itu kurang lebih, ya 2 bulan lah kurang lebihnya itu. Nanti panjenengan membuat semacam isu-isu ya, membuat laporan. Masih ingat kira-kira apakah tahu untuk setelah 2 bulan kira-kira nanti tugasnya apa? Mas Danu Adinugraha. Rencana aktualisasi. Iya, aktualisasi, Pak. Gimana? Rencana aktualisasi. Rencana Bagus, paham ya. Membuat rencana aktualisasi. Mas Danu Adinugraha dari mana? Dari Wonogiri, Pak. Wonogiri. Apa? Dosen apa ini? Gimana? Kota? Dosen. Oh, kemana? Guru. Guru. Wah, guru apa? Guru PJOK, Pak. Wah, guru olahraga ya, biar sehat-sehat. Nanti gurunya bila perlu diajak istirahat olahraga juga itu. Ya, senam aerobik. Oke, ya. Lah, membuat rancangan aktualisasi itu ada teknik-tekniknya. Nah, ini nanti tak kasih tahu ya. Begitu. Baik. Nih. Nah, tahapan penyelesaian isu. Sudah pernah mendapatkan pembelajaran dari LAN?
Lembaga Administrasi Negara, Mbak Khomisatun. Sudah, Pak. Ah, ya, pinter ya. Udah apa udah ngelotok ya, Mbak Khomisatun ya. Belum, Nah, belum, Pak. sampai baduke ngapal ya. Mulai apal itu. Ini jadi tahapan penyelesaian isunya. Caranya ini. 4 tahapannya. 1, diidentifikasi dulu. Sampean punya isu banyak. Dan diidentifikasi. Setelah itu dipilah, memilah atau menepis isu. Setelah itu didalami. Setelah didalami, alternatif baru dipilih. Ya. Oke, ini identifikasi isu. Deskripsi isu. Nanti panjenengan sistematikanya itu ada lingkup isunya. Lingkup isunya instansi atau tempat kerja, masyarakat, nasional. Ya. Deskripsi isu, kondisi masalah atau isu saat ini, disertai data dan fakta pendukung. Jadi nanti kamu, isu-isu yang kamu angkat itu harus disertai ketika Anda melakukan satu kegiatan di daerah sendiri. Nah ini, disertai data dan fakta pendukung. Ada fotonya, ada dokumen-dokumennya, kan gitu. Dampak jika masalah itu tidak diselesaikan, hubungan kausalitas para pihak yang terlibat. Oke. Ini rumusan isu. Pernyataan negatif. Ya, jadi kalau namanya isu itu negatif, mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas dengan muat fokus. Jadi ada fokus, lokus, lokasi khusus, waktu terjadinya isu itu. Contoh, masih maraknya praktek pungli yang dilakukan oleh polisi kehutanan terhadap moda angkutan kayu di kantor X. Ini pungli rame ya. Saya sependapat itu pungli parkir saja itu saya pernah itu parkir itu 500.000 parkir tok bis. Wah, ini sudah ada ngeri itu. Memang pemerintah harus segera turun tangan supaya parkir tidak keterlaluan seperti itu. Nah, ini sekarang teknik APKL. Mbak Elo, Mbak Elo, Eh, Mbak Elo asli mana? asli Pati, Pak. Oh, Pati. Patinya mana? Eh, Pati Kota. Pati kota mantep. Maklum aku desa. Dan Oh, kotanya mana? ke arah Juwana. Warga ke Juwana. Juwana maju Eh, neng kok terus nggak bus. sebelumnya Pak, dekat Hmm. pabrik Garuda. Syukur aku di tanah neng Pati dituku toh. Pati neng gone Pucak Wangi 6.000 Jalan tepi, dituku. Pak. Sampean kan bos iwak gitu. Dereng, Pak. Eh, teknik APKL. Nah, apa singkatan APKL? Aktual. Kenapa aktual? Benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. P. Problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan solusinya. K. Kekhalayan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi, kepentingan orang banyak. Maka sangat penting sekali. L. Kelayakan, isu yang masuk akal dan realistis, relevan, dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Makanya segera dimunculkan, segera dicari pemecahan masalahnya. Tadi ada teknik APKL, ada teknik USG. Mbak Abdi, halo Mbak Abdi.
Pak, Mbak Abdi dari mana? dari Pekalongan. Pekalongan kota atau kabupaten? Kalau penempatannya di kota, rumahnya di kabupaten. Oh, agak mending nanti karena di kotanya itu mau dihilangkan. Sudah tidak ada kota Pekalongan lagi ya. Lah banjir terus kok. Oh, gitu. Nah, itu, engko imigran gitu ya. Masih kalau di kabupaten aman. Agak gunung, agak naik ke sana. Mbak Abdi sudah pernah di Oke. USG belum? Pripun? Mbak Abdi sudah pernah di USG atau belum? Sudah Sudah. USG. Anaknya Kehamilan. laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Pak. Nah, ini USG. Kalau Mas Arif Abdul Aziz pernah di USG? Belum pernah, Pak. Nah, iya. Ya soalnya lah iso meteng, iso meteng ya di USG. Menemani istri pernah, Pak. Oh ya, istri anu ya sudah pernah di USG ya. Sudah, Pak. Nah, anaknya laki-laki atau perempuan. Alhamdulillah perempuan, Pak. Nah, perempuan pas ya. Artinya Oke. bener ya. Nah, di USG cewek, ternyata hasilnya anak cewek. Gitu. Oke, alhamdulillah. Baik, ini USG singkatannya. Urgensi, seriousness, growth. Urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, berapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, nanti sampean caranya gimana? Mencari isu sebanyak-banyaknya, terus kemudian diambil 5. Nah, dimasukkan ke APKL tadi. Setelah PKL, 5 diambil lagi 3. Namanya USG. Setelah 3, baru diambil 1. Atau yang kita kenal dengan core issue. Nih contohnya. Contoh teknik APKL. Nah, isunya apa? Ada 5, terserah, tak gawe apa lah. Tentang optimalisasi apa, monggo lah tentang korupsi, indisipliner, macam-macam lah. Pak Miftahudin. Pak Miftahudin. Iya, Pak. Kenapa A ini kok dikasih nilai 5? Ayo. Kenapa ini kok A dikasih nilai 5? Ayo. 5. Karena isu yang Keras sedikit. akan Cowok harus mantep kalau ngomong. Ya. ya, tes terdengar, Pak. Ya dengar tapi nak iso bantu sih melape. Dikasih nilai 5 karena isu yang diangkat itu memang relevan, Pak. Karena 5 nilai tertinggi. Ya. Terendah berapa, Mas Miftahudin terendah? Terendah 1, Pak. Nah, bagus, jadi sudah paham. Saya sengaja memberi pancingan ya. Nah, kalau paham berarti kan saya lanjut. Nah, penilaian di sini yaitu dari mulai 1 terendah, tertinggi 5. Dari isu ABCD ini, isu yang paling tertinggi jumlah berapa? Isu apa? Mas Arif Abdul Aziz, isu apa? Isu yang jumlahnya tertinggi? Yang D, Pak. D ya. Kenapa nilainya 5, 5, 5, 4. 19 tertinggi. Makanya prioritas ranking 1. Berarti judulnya ini. Judulnya adalah D ya. Oke. Berdasarkan analisis penilaian kualitas isu dengan kriteria APKL, maka isu yang dipilih adalah isu D ya. Nah, gitu. Oke. Mas Agus Sanrosa. Baik, Bapak. Kenapa isu D ini kok tertinggi? Ayo. Karena berdasarkan nilai kriterianya dia paling tinggi, Pak. Oke, Karena poin tertinggi 5, 19. ya, karena poin tertinggi 5, Nah, 35, 14 jadi ya, 19. ya. Ini contoh.
Ya, contoh yang USG sama ini. Sama. Ya, Mas Irfan mau tanya, USG ini kenapa nilainya kok 5? Ayo, Mas Irfan. Kenapa? Pak? Kurang keras, ayo. Cowok harus ngomong Iya, yang karena mantap. isu yang diangkat diberi nilai 5 memang sangat yang Kurang apa keras. namanya? Suaranya kurang, yo, didekatkan. Iya. Karena isu yang dinilai nomor 5 karena memang sangat urgensinya. Itu artinya Sangat sangat mendesak. Sangat begitu. mendesak. Maka harus ditindaklanjuti dalam secepat itu. Begitu Mbak Nur Fatimah ya. Mbak Nur Fatimah itu kayak lagunya Jamal Mirdad. Putih kulitmu, oh Fatimah, adu-adu pandang tak jemu, gitu lagunya. Lagunya Mbak Fatimah ya. Mbak Nur Fatimah dari mana Mbak Nur Fatimah? Untuk formasi saat ini di UIN Raden Masai Surakarta, Bapak tinggal di Pucangan. Akan tetapi untuk asli kelahiran di Banyu Putih, Batang. Batang, Nah, tuh, di ngontrak. Batang, kos rumien Oh, ya peneliti. muga-muga untuk bojo wong kono aku terus gaweke omah ya toh. Garwa teng dalam, Oh, Bapak wis teng tak kira bawah. urus di bojo iki mau. Sampun lari kali, Heeh. alhamdulillah. Berarti bojone ndelok ya omahe kono, Solo. Mboten Bawang, Batang. Oh, Bawang Batang. Oh, tak kira nak urus di bojo, Nggih. golek bojo wong kono terus diempek mantu kiai terus gaweke omah wis malah enak kesuwen. Ya, Nun. itu ya, ini sudah paham. Nggih. Oke, ini sudah paham. Nah, sekarang ada teori namanya teori tahapan Fishbone. Mbak Nurul Widiastuti, masih ingat kira-kira masih ingat kata-kata teori Fishbone? Ayo. Fishbone Teori apa? tulang Tulang ikan, Mbak. ikan. Tulang Oke. ikan ya. Nanti kita praktekkan kayak apa nih? Iya. Menyepakati pernyataan masalah problem statement. Nah, ini contoh. Akibatnya bahaya radikalisasi. Itu ya. Adanya radikalisasi. Kira-kira penyebabnya apa? Mas Miftahuddin. Nah, bahaya radikalisasi. Kira-kira penyebabnya apa, Mas Miftahuddin? Ayo. Ora krungu, di unmute. Ngono to, wes. Ya, mohon maaf Pak. Ya. Bahaya radikalisasi ini Iso dikasih sithik. Ya krungu tapi nak gedene apik meneh, bagus meneh. ya. Bahaya radikalisasi ini akan menyebabkan perpecahan, Pak. Ya, penyebabnya apa, yuk? Penyebabnya dari ormas atau golongan garis keras, Pak, yang Mas tidak Miftahuddin punya dari mana? toleransi. Wonosobo, Pak. Wonosobo, MTS Alia? Saya di KUA. Oh, KUA. Sudah hafal ya? Qabil tu nikah wa tazwijah, hafal ya? Insya Allah, Pak. Ora hafal ya coplok gajine wae ya. Mbok gajine Insya Allah sudah kayak hafal, Pak. Mbak Nur Fatimah sithik, separuh kayak Mbak Nurul sithik, kayak Mas Fauji sithik. Nah, ya. Baik dijawab. Penyebabnya apa? Ya. Bahaya radikalisasi. Bahaya radikalisasi itu artinya radikalisasi itu apa? Mbak Maisyaratun Nikmah. Apa? Bahaya radikalisasi kalau bahasa Jawanya apa? Rodok kaliren. Ya. Bahaya rodok kaliren.
Ya, itu ya, begitu ya. Masalan ya, masalan ya. Rodok kaliren bahaya radikalisasi disebabkan karena sistem surrounding, supplier, skill. Ini dari mana? Mengambil ini. Nah, 5 kategori S, 8 kategori S, 6 kategori M. Panjenengan boleh jawab lewat ini boleh, 8P boleh, 5S boleh. Boleh ini ya. Makanya teori fishbone ini tulang. Nah, tulang ikan kan kayak begini, ini kepalanya. Nah, gitu ya. Muhammad Reza Maulana. Muhammad Reza Maulana dari mana itu? Nggih, Pak hadir dari UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Bapak. Pekalongan. Nah, ya. Nggih. Nah, salamkan sama rektornya, Prof. Zainal ya. Oke, Pak. Nah, tuh. Sama Samiun, Profesor Samiun. Profesor Samiun sekarang jadi apa? Eh, belum tahu beliau, Pak, belum itu. Oh, dulu itu Nggih. Sam'ani loh, Prof. Sam'ani. Tidak kenal. Belum Sekarang kenal, Bapak. dekan Usuluddinnya siapa? Dekan Usuluddinnya sekarang. Kebetulan saya penempatannya di FEBI, Bapak. Oh, Febi, oh, belum kenal. Nggih. Oke. Tapi kalau rektornya kenal ya? Kenal, Pak. Ya, kenal. Kalau rektornya kenal loh, gajimu dicoplok. Oke, ya, baik. Mau tanya, Mas Reza Maulana, sistem. Jadi bahaya Nggih. radikalisasi ini penyebabnya karena sistem apa kira-kira coba? Hmm, mungkin sistem ini, Pak ya. Apa namanya kan radikalisasi itu banyak penyebabnya ya. Ada salah satunya kayak intoleransi. Kemudian ada juga eh, merasa dirinya paling benar. Nah, kalau sistem mungkin ini kurang aware-nya eh, pemerintah atau apa terhadap munculnya bibit-bibit organisasi yang melenceng itu, Pak, yang ekstrim. Jawab ya. Penyebabnya sistem itu apa? Pendidikan agama tidak tuntas, insentif tidak cukup ya. Suppliernya apa? Jumlah SDM tidak memadai. Skillnya apa? Terbangun dari isolasi, indoktrinasi melalui media. Surroundingnya apa? Kemiskinan, jauh dari kota, seperti itu. Nah, jadi jenengan nanti boleh memakai 5S, 6M, atau 8J, silakan. Itu ada model-model. Nah, yang sama saya merahkan. Ya. Ternyata bahaya radikalisasi ini disebabkan apa? Insentif tidak cukup. Ya. Di sistem ada, di supplier juga ada. Makanya ini jawabannya. Kesimpulan berdasarkan diagram fishbone bahwa penyebab masalah radikalisme adalah insentif yang tidak cukup, begitu ya. Oke, ini contoh fishbone sama, ya. Saya anggap samalah. Setelah itu panjenengan nanti membuat tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Ya, kayak begini nih. Isunya bahaya radikalisasi. Penyebabnya insentif tidak cukup lah. Terus kemudian membuat tabel. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Alternatif penyelesaiannya apa? Apa? Tahapan setiap alternatif A, B, C, bisa D, bisa E. Ya. Tergantung, silakan. Semakin banyak hasil yang diharapkan para pihak.
Isu-isu strategis kontemporer AGHT. Nah, saya tahu tanya Mas Misbahul Munir. AGHT itu singkatannya apa? Mas Misbahul Munir. Ya, Bapak. AGHT ini singkatannya apa? AGHT. Apa ya, Kurang Bapak? keras, suaranya kurang keras. Didekatkan. Bentar. Sudah, Bapak, suaranya? Ya, jangan. Keras semuanya. Oke. AGHT. Apa? Nah, A-nya mesti ancaman. aktu. Oh, ancaman. Ancaman G-nya apa? Gangguan mungkin? Ya, boleh. Dan luar negeri apa gangguan dalam negeri silakan. Atau gangguan sama Mbak Nur Fatimah mungkin barangkali. Oh. Pak. Gangguan, kemudian hanya hambatan. T-nya apa ya? Gangguan, hambatan, tantangan. Tantangan, ya. Tantangan. Berakit-rakit ke hulu, ya tak? Berenang ke tepian. Susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Begitu ya. Terus. Lagu-lagu Rumah Irama tidak bisa katanya saya nom-nom kabeh. Tahu Nah, Pak sedikit lagu itu, tahu gitu. sedikit. Nah, lagumu kan paling gini. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil gitu ya. Apa Itu enggak Mas Muhammad Bagus Pakarti? Apa? Nggih, Bapak. Waktuku kecil aku nggak coba apa enggak? Mboten hafal lho, Pak. Apa? Selendang biru sing ana ning pundakmu ya. Lagu-lagu. Mbak Dewi, Mbak Devi, Mbak Devi bisa ya nyanyi lagu Selendang Biru? Mbak Ella, Mbak Ella Fitro Kamisah itu dari mana Mbak Ella ini? Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur jauh. Sekarang di unit kerjanya di mana? Di kantor Kota Kantor Kementerian? Kementerian Agama Kota Tegal. Oh, Tegal. Iya. Kota ya, Kota Ya, Tegal Kota ya. Tegal. Ya. Wah, dia apa? Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha? Kristen, Pak, penyuluh agama Oh, Kristen. Kristen. Nah, gitu ya. Wah, itu Nusa Tenggara Timur kan yang lagunya Apu se koko dawu ya rabe sorendor itu ya lagu kebangsaannya ya gitu harus bisa dong. Nak wong Jawa kan Sri kapan kowe Bali gitu ya kan sampai minggat mes tahun rak balik-balik ya toh. Oke. Setelah itu baru selesai. Sekarang apa itu stop share. Oke. Itu Mbak Ella ini penyanyi nih Mbak Ella. Lagunya itu Malaysia itu Ella siapa lengkapnya? Malaysia yang terkenal. Tahu enggak? Kartose Ella. Mbak Ella. Ella terkenal itu cuma penyanyi tahun 90-an tuh. Penyanyi namanya Ella. Berlayar tak bertepian. Apa ada Mbak Ella? Aminuddin, Berlayar Pak. bertepian. Oke. Ya baik, sekarang tugas. Sudah kelihatan? Kelihatan, Sampun, Pak. Bapak. Oke. Sampun. Ampun. Nah,
Agenda 1, deskripsi tugas untuk asinkronus. Baik. Nanti kayak begini tanya pada panitia ya, teknisnya ya. Mas Aulia Nuridwan ini hari apa? Setiap hari Kamis, Bapak. Hari Kamis. Tugas hari ke-1 hari Kamis tanggal berapa? 6. Maaf, Tanggal berapa? sekarang tanggal 18 September. 18 September 2025. September 2025. Nah, berarti kelompok 1, 2, 3, 4 itu membuat tugas individu dan tugas kelompok. Individunya apa? Membuat learning journal ke-1. Ini individu kabeh gawe kabeh. Semuanya membuat. Kalau kelompok itu kelompok 1 membuat 1, kelompok 2 membuat 1, kelompok 3 membuat 1, kelompok membuat 1. Perintahnya semuanya sama. Ya. Untuk yang jurnal individu dibuat dalam bentuk rekaman suara file MP3. Berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran, substansi dan proses pembelajaran harian, baik sinkronus maupun asinkronus. Durasi kurang lebih 3 menit. Waktu pengumpulannya tanggal berapa? Ayo, ini tanggal berapa? 18 September 2025 pukul 23.59. Berarti ini hari Kamis ini nanti panjenengan sudah membuat jurnal ke-1 tentang file MP3. Gampang. Wong paling rekamannya jenengan terus digawe MP3 kayak semacam gambarnya itu kayak gelombang radio kayak begitu. Oke. Terus sekarang kelompok ini kan yang ikut dengan saya kan kelompok 1, 2, 3, 4. Berarti kelompok 1 membuat kelompok, kelompok 2 membuat kelompok, kelompok 3 membuat kelompok, kelompok 4 buat kelompok. Ya. Nanti untuk kelompok 1. Kelompok 1 ketuanya siapa? Halo, Mas Sahlan Aziz. Mas Sahlan dari mana? Arif Abdul Aziz, Pak. Sahlan Azizi dari mana? Kau apa Guyangan, Pak? Nah? Kau apa Guyangan? KUA? Paguyangan. Betul. Ya sudah. Suaranya agak kurang bagus, tapi besok ketika mau ujian, ketika yang penting-penting cari sinyal yang baik, cari tempat yang baik supaya tidak berisik ya. Oke. Baik, untuk kelompok 4. Kelompok 4 nih. Untuk yang kelompok ya. Jadi nanti kelompok 1 membuat ini, kelompok 2 membuat ini, kelompok 3 membuat ini, kelompok membuat ini. Oke. Kelompok video visualisasi bangsa. Visualisasikanlah pengetahuan wawasan Anda tentang bangsa dan negara dari perspektif sudut pandang Anda sebagai CPNS milenial. Pada bagian akhir video tersebut, tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang menginspiratif dan berbeda satu sama yang lainnya. Jadi nanti satu kelompok 10 orang, nanti di akhir video itu mau satu persatunya itu membuat kalimat yang menginspirasi tentang wawasan kebangsaan. Pastikan dalam video yang kelompok Anda buat mencantumkan sumber video yang digunakan, durasi
maksimal 5 menit. Bentuk file MP4 dikumpulkan dalam bentuk link video. Jadi nanti panjenengan membuat link video. Ketika hari berikutnya ditampilkan, jenengan tinggal klik. Nah, waktu pembuatan sama ini sekarang. Ini bantar, cepat. Dibuat oleh 1 orang, 2 orang atas nama kelompok, gampang, cepat. Waktu pembuatan 18 September 2024. Ini waktu pengumpulannya. Kriteria penilaian. Nah, keterkaitan dengan substansi wawasan kebangsaan. Kerjasama dan kekompakan kelompok. Estetika video. Videonya harus yang indah. Jumlah viewer di media sosial yang digunakan pada periode sampai dengan pembelajaran klasikal agenda 1. Nanti panjenengan akan ketemu pembelajaran klasikal dengan saya atau dengan WI. Nah, ini tugas ini adalah dikumpulkan nanti malam, tapi tugas ini besok hari, ini hari Kamis. Karena hari Sabtu itu libur, mungkin hari Senin. Seninnya itu dipresentasikan. Ya, tugas individu dan tugas kelompok. Sudah pernah melihat perintah-perintah ini dengan kakak-kakak kelas kemarin yang sudah pernah ya? Nah, juga harus ngerti, gampang, tinggal garek mengikuti. Oke. Nah. Halo? Halo? Oke. Ahmad Kosim. Kosim nih. Dari mana Mas Ahmad Kosim? Dari Rembang, Pak. Oh, Rembang. Dulu itu Nanang Kosim itu terkenal kori sebelum Muammar. Orang yang ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Bagus itu. Ini. Besok hari apa? Besok hari apa, Mas Bagus Pak Karti? Hari Jumat. Pembelajarannya apa hari Jumat? Analisis isu kontemporer, Bapak. Analisis isu. Lah, ini sudah saya terangkan. Berarti besok Jumat panjenengan hanya pembelajaran asinkronus, gawe tugas-tugas toh. Jadi besok kuwi engko sampean gawe iki, gawe individu karo gawe kelompok. Nah, baik. Sekarang tugas individunya apa? Learning jurnal kedua. Ketentuan sama dengan tugas sebelumnya. Waktu pengumpulan besok hari apa? Jumat tanggal berapa? 19 September 2025 pukul 23.59. Ini individu. Kelompoknya sama. Analisis isu kontemporer. Identifikasikan dan diskusikanlah isu-isu kontemporer aktual dapat dilengkapi dengan video pendukung yang berpotensi menimbulkan AGHT terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, disertai dengan data-data dan fakta yang ada, minimal 3 isu. Diutamakan isu-isu itu terkait lingkungan hidup. Jelaskan dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak dicegah atau diantisipasi. Gitu ya. Mbak Ella sudah paham, Mbak Ella? La tidak ketepian lagunya itu. Itu Mbak Ella ya. Ella Fitro Kamesan.
apa Kamisah. Kamisah. Ini hebat itu NTT jauh-jauh. Saya kira ke sini tuh renang ke laut itu. Enggak renang ya? Enggak Tapi bisa renang ya Mbak Ella ya? bisa. Oke. Pilihlah satu isu yang menurut kelompok Anda paling mengancam atau berbahaya. Ya. Tentukan penyebab-penyebab terjadinya isu terpilih tersebut. Buatlah rekomendasi upaya pencegahan, antisipasi atau penyelesaian terhadap isu tersebut, baik pada tataran kebijakan maupun teknis, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, dan apa peran Anda di dalamnya. Gunakan teknik-teknik analisis isu yang Anda kuasai. Hasil analisis dibuat dalam bentuk tulisan, kurang lebih 5 lembar kertas A4. Huruf ukuran 11 spasi 1,5. Bentuk file PDF. Waktu pembuatan. Besok hari apa? Hari Jumat. Tanggal berapa? 19 September 2025. Waktu pengumpulannya sama. Tanggal 19 September 2025 pukul maksimal 23.59. Tapi untuk yang kelompok ini dan individu ini hanya dikumpulkan saja, tidak dipresentasikan. Yang dipresentasikan apa? Yaitu yang kelompok ini. Nah, jadi besok hari Senin itu kamu ya nanti tinggal tergantung panitianya. Panitianya itu nanti hari Sabtu atau hari Minggu atau hari Senin. Nah, nanti ini sampai sudah diupload di BLC. Nanti masalah teknis-teknis bisa tanya pada panitia. Oke? Baik begitu. Ada pertanyaan? Oke, baik. Udah ya? Gampang. Selamat untuk mengerjakan. Itu ya. Baik. Sebelum saya tutup, saya kasih apa namanya pantun. Ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Cakep, pinter. Itulah nama-nama ikan di kali. Nah, Lucu, lucu. ya. Ternyata judulnya Burung Vio, burung Garuda, burung Jala. Nama-nama burung. Iya. Saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ron, fa insyaallah wa anatu wantul liqa wal afu minkum wabillahi taufiq walidayah wa waliyu taufiq walidayah wa wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa, terima kasih Bapak Ibu mengikuti kegiatan sampai akhir. Baik, jangan lupa mengerjakan tugas, silahkan dibuka di BLC dan diupload, nanti ada deadline-nya, silakan nanti dibaca. Kemudian besok kita terjadwal asinkronus. Jadi Bapak Ibu mengerjakan tugas, nanti silahkan juga dicek di BLC-nya. Kemudian insya Allah nanti kita ketemu di hari Senin dan jam nanti masih kita konfirmasikan. Itu ya. Baik, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya N. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Oke, sekarang saya mau live dulu ya. Oke, Iya, Bapak. Bapak. Saya akan Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Matur nuwun. Loh, SC.
Belum di end sama Bu Panitia. Mbak Ulfa. Baik. DN Mbak Ketua, DN Mbak Ketua. Loh, yang meng-end kan yang punya ininya, Punya Zoom. yang punya Zoom. Jadi sinkronus maning hari Senin ya. Sinkronis hari Iya, Senin. Senin. Berarti kan untuk yang LK1 itu nanti malam terakhir kan? Ya, Ya, Waduh, harus langsung sat-set ini. Kalau Langsung materi ini digas. di mana ya, Mas, Mbak? Materi ini di Gimana? mana? Yang tadi disampaikan di mana? Kita Materinya di BLC. di BLC ada apa? BLC Oh iya, ada. ada. Ya, oke. Mari kita buat Zoom. Yuk. Iya, Iya, untuk ini kita membahas buat tugas-tugas itu. mengerjakan. Yuk, tugas kita. Yang pertama yang harus dikerjakan yang mana dulu? yang kelompok jurnal 1 itu. Yang buat video tadi itu, Mbak. Itu loh. Itu Saya untuk tak kelompok nge-lag itu kan dulu masih ini ya, masih ambigu ya. Itu untuk keseluruhan kelompok atau dibagi per kelompok ya? 10 satu kelompok sesuai dengan kelompoknya. Kalau Kelompok. menurut saya per kelompok. per kelompok kayaknya. Per kelompok. Berarti biar lebih efektif kita nge-zoom per kelompok aja deh. Soalnya kan masing-masing dengan kelompoknya kan. Jadi nanti Iya, malah jadi 10 orang, 10 orang. 10 10 orang, Mbak. Berarti tugasnya ada 2 kan? Satu Mbak Dewi bikin bikin Zoom. voice note, bikin rekaman Oh, Bu suara. Ketua tentunya. Bu Nurul mana Bu Nurul ketua saya ini? Buat Zoom Berhubung aja, peserta Pak cuma Ketua. 10, ya nggak harus Zoom juga sih. Video Ya, bisa conference WA, via WA bisa. boleh. Video call. Bisa Grup call. WA, grup V ya, pakai grup. Atau Yuk, pakai mana-mana Google aja Meet yang bisa. paling keluar. efektif. Jadi Udah ya, boleh kita keluar pada apa live ya? dulu ya, live dulu ya, live Iya. dulu.